Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Viva Horinisa Dewantari dengan NIM 4445240116 dari kelas 3A Ilmu Kelautan. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti kegiatan akademik, pidato, surat menyurat, laporan, serta komunikasi profesional. Bahasa baku mematuhi kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, meliputi tata bahasa, ejaan, serta pilihan kosakata yang tepat. Bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti kaidah baku. Ragam ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau keadaan non-formal. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ragam baku digunakan sebagai alat komunikasi resmi yang mencerminkan kedisiplinan berbahasa dan identitas bangsa. Sebaliknya, ragam tidak baku digunakan dalam konteks keakraban dan santai, bukan dalam forum formal. Adapun alasan penggunaan bahasa tidak baku masih sering terjadi. Penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal banyak terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh media sosial, di mana gaya bahasa santai dan singkatan-singkatan seperti BTW, YG aja itu menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, lingkungan pertemanan yang lebih sering menggunakan bahasa gaul sehingga terbawa ke konteks yang keadaan yang lebih formal. Ketiga, kurangnya kesadaran tentang pentingnya menyesuaikan ragam bahasa dengan situasi. Yang terakhir itu ada normalisasi bahasa informal dalam keseharian membuat pengguna sulit beralih ke ragam formal saat diperlukan. Kemudian ada dampak-dampak dari penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal. Yang pertama itu penurunan kredibilitas dan profesionalitas. Nah, penggunaan bahasa tidak baku dapat menurunkan kesan profesional baik dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan kata atau struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bisa menimbulkan kesan bahwa penulis atau pembicara itu tidak serius dalam atau kurang berpendidikan. Ya, yang kedua itu kesalahpahaman dalam komunikasi. Bahasa tidak baku seringkali bersifat ambigu dan kontekstual. Artinya makna bisa berbeda-beda tergantung daerah, generasi, situasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi formal ini menyebabkan pesan dapat disalahartikan. Contohnya penggunaan kata nongki untuk nongkrong atau gabut untuk keadaan tidak ada kegiatan gitu misalnya. Nah, kedua kata tersebut itu tidak dipahami oleh semua orang atau semua kalangan, yang akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif. Kemudian menurunnya kualitas berbahasa formal. Kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku membuat seseorang sulit menulis atau berbicara dengan bahasa baku jika dibutuhkan. Dalam akademik, hal ini bisa terlihat dari banyaknya kesalahan ejaan, struktur kalimat tidak efektif, dan kosakata yang kurang tepat dalam laporan atau karya ilmiahnya. Nah, yang keempat itu ada merusak citra diri. Bahasa adalah cerminan kepribadian. Ketika seseorang itu menggunakan bahasa tidak baku dalam keadaan formal seperti surat lamaran kerja, atau presentasi akademik, maka citra dirinya itu bisa terlihat kurang sopan dan tidak profesional. Nah, kemudian ada yang kelima itu melemahkan identitas bahasa nasional. Bahasa Indonesia baku merupakan identitas nasional yang menyatukan berbagai suku dan daerah di Indonesia. Jika penggunaan bahasa baku semakin jarang dan digantikan oleh bahasa tidak baku, maka lambat laun identitas nasional bisa memudar. Kemudian yang terakhir itu hambatan dalam dunia akademik dan karir. Dalam dunia akademik maupun karir, kemampuan berbahasa baku sangat penting. Misalnya, mahasiswa dituntut menulis laporan ilmiah, sedangkan pekerja profesional perlu berkomunikasi dengan sopan dalam rapat atau surat resmi. Penggunaan bahasa yang tidak baku dapat menjadikan hambatan karena menimbulkan kesan tidak kompeten. Hal ini bisa mempengaruhi peluang dalam pendidikan maupun karir. Nah, di sini saya juga memberikan sebuah studi kasus dari penelitian yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia Tidak Baku di Kalangan Mahasiswa, Studi Kasus pada Calon Guru oleh Nasution et al. 2022, menyebutkan bahwa faktor media sosial dan pergaulan menjadi penyebab utama meningkatnya penggunaan bahasa tidak baku. Akibatnya, kemampuan mahasiswa berkomunikasi dalam konteks formal itu menurun. Selain itu, studi lain juga menunjukkan bahwa generasi sekarang ini
cenderung lebih sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa gaul, bahkan saat menulis laporan atau berbicara di kelas. Hal ini menunjukkan penurunan kesadaran terhadap fungsi bahasa formal. Adapun penyebab utama terjadinya dampak negatif dari hal tersebut, yang pertama itu kebiasaan dan pemahaman yang kurang tepat. Terlalu sering menggunakan bahasa informal serta kurangnya pemahaman tentang konteks dan situasi berbahasa membuat seseorang sulit beralih ke bahasa formal. Yang kedua, pengaruh budaya digital dan lingkungan. Budaya komunikasi digital yang menekankan kecepatan dan kepraktisan ditambah minimnya pembiasaan bahasa baku di dunia akademik maupun profesional memperkuat penggunaan bahasa tidak baku. Dan yang ketiga, kurangnya keteladanan dan pembinaan bahasa. Tidak adanya contoh nyata dari pendidik, pemimpin, atau lingkungan kerja dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang benar ini menyebabkan kesadaran berbahasa formal menjadi rendah. Nah, ada kemudian solusi dan upaya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan kebiasaan berbahasa baku melalui edukasi, sosialisasi, dan latihan rutin dalam menulis serta berbicara formal sesuai kaidah EYD agar masyarakat terbiasa menggunakan bahasa baku dalam keadaan resmi. Yang kedua, pemanfaatan media digital yang mendidik. Menggunakan media resmi dan konten edukatif untuk memperkaya kosakata baku dan memahami struktur bahasa yang benar, sehingga kemampuan berbahasa formal meningkat. Yang ketiga, integritas dan pergaulan di dunia pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan latihan komunikasi formal seperti debat, presentasi, dan penulisan akademik dengan dukungan keteladanan dari guru, dosen, serta pemimpin. Yang terakhir ini ada penggunaan bahasa sesuai konteks. Membiasakan diri menggunakan bahasa gaul hanya dalam situasi santai dan kemudian berganti ke bahasa yang baku ketika berada di lingkungan akademik, profesional ataupun resmi. Kesimpulannya, penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal membawa berbagai dampak negatif seperti menurunkan kredibilitas, memicu kesalahpahaman, menurunkan kualitas komunikasi, merusak citra diri, serta mengaburkan identitas bahasa nasional. Oleh karena itu, setiap individu, terutama pelajar dan mahasiswa, perlu memiliki kesadaran berbahasa sesuai konteks dan membiasakan diri menggunakan bahasa baku dalam situasi formal. Dengan demikian, kualitas komunikasi meningkat, identitas nasional tetap terjaga, dan profesionalitas dapat tercermin melalui tutur bahasa yang baik dan benar. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.